Baik dari masalah edukasi pembelajaran lebih mudah gitu. Nak nyari apa tak baca. Nak nyari ini, nak belajar ini baca. Kalau zaman dulu kita nak belajar, nak nyari kitabnya beli dulu, nyari dulu kitab. Kalau sekarang lemah. Cari mungkin PDF-nya sudah ada, mungkin di Play Store sudah ada. Memudahkan sebenarnya. Luar biasa, ini sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih memudahkan kita dalam melakukan suatu segala aktivitas. Ya. Nikmat. Kalau dulu kita nak nanya kabar itu nunggu berbulan-bulan, terlebih yang di luar kota. Zaman anak SD belum ada apa handphone, masih ada telepon rumah, masih ada telepon maaf, telepon umum, masih ada dulu. Belum ada handphone zaman anak SD. Jadi telepon umum itu ya telepon yang pakai koin itu dulu itu yang ada cuma kan. Itu pun kalau pakai telepon yang pakai koin itu tidak pacak keluar kota. Nelponnya hanya untuk lokal langsung untuk di kota. Nah, tapi kalau untuk telepon luar kota dia dulu ada namanya wartel apa wartel gitu, wartelpon. Nah di situ kayak anak telepon keluar kota itu zaman dulu seperti itu. Jadi belum ada HP sekarang, HP yang jadul pun belum ada gitu, apalagi HP canggih sekarang nih, HP jadul belum ada. Jadi kalau memang nak dengar kabar tuh ngirim surat. Ana dulu kakak Ana waktu anak SD itu kakak Ana sudah di Jakarta, nanya kabar tuh pakai surat ngirim ke Jakarta. Dapat surat dulu masih ada, sekarang kan tidak katik lagi surat, maka tukang pos tidak laku sekarang. Kalau nak ngirim surat tidak laku lagi dia, kalah sama WA. Lebih cepat lah WA daripada pos. Berhari-hari baru nyampe nak ngar kabar. Kalau WA sebentar, pacak ketemu pula langsung lihat video call. Nah, jadi ini kemajuan teknologi sebenarnya tadi memudahkan semuanya. Ini kenikmatan yang kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin, kenikmatan untuk kita sebenarnya. Masalah belajar luar biasa. Nak belajar ilmu apapun pacak gitu sekarang. Makanya kalau ulama-ulama dulu, kalau mereka merasakan mengalami zaman sekarang pasti ngerasa nikmat nian. Karena mereka dulu kalau nak belajar jauh, keluar negeri, perjalanannya berbulan-bulan. Kalau kita sekarang duduk di rumah pacak belajar sudah. Duduk di rumah pacak tahu informasi, lu keliling dunia atau informasi. Di rumah pacak tahu informasi dunia gitu. Ada apa kejadian ini, ada berita apa, tahu sekarang. Ya, jadi ini kenikmatan-kenikmatan yang wajib kita syukuri. Maka kenikmatan ini pergunakan dengan baik. Jadi pergunakan dengan hal-hal yang positif. Nah, itu cara kita mensyukurinya. Nah, justru ketika kita tadi pergunakan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, teknologi canggih ini justru untuk hal-hal yang tidak baik, nah, maka termasuk kita orang-orang yang tadi tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai positifnya banyak. Memudahkan kita segala hal berbagai macam, apapun yang nak kita sekarang ini mudah kita akses, apapun pacak kita pengen cari tahu ilmu apapun pacak, belajar apapun pacak. Jadi ini luar biasa kemudahan yang harus kita berusaha nikmati, berusaha untuk kita syukuri. Akan tapi tadi mudaratnya juga banyak. Pokoknya ini pentingnya kita agama ini akan membentengi kita tadi dari hal-hal yang dilarang. Karena tadi kebebasan yang ada di medsos, kita bisa mengakses apapun, maka uang yang tadi tidak punya landasan iman, tidak punya landasan agama, justru dia akan tadi melakukan ataupun tadi mempergunakan media sosial ini untuk tadi hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang berbau kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan. Maka ini penting. Zaman sekarang ini kan lihat, wong maling pun tidak harus nak ngambil barang, lihat online pun pacak maling sekarang. Bobol bank wong, bobol rekening wong pacak sekarang. Lewat HP pacak. Tidak perlu lagi nak datang ke banknya ngambil duitnya. Kenapa? Lewat media sosial pun kejahatan bisa terjadi, penipu, sesuatu yang mudarat yang harus kita hindari. Ya, belum lagi ya tadi perusakan, maka pengaruh dengan akidah. Tadi kan ini pengaruh media sosial terhadap akidah. Nah, akidah ini artikan keyakinan. Maka dengan medsos ini juga tadi bisa buat akidah kita goyah, keyakinan kita berubah. Kenapa? Ya karena tadi kita tidak ada landasan, tidak ada dasar, tidak kate isi. Sehingga akhirnya kalau kita ini tidak kate landasan, tidak kate dasar, tidak kate isi, berarti kosong. Nah, kalau kosong itu mudah digoyangkan, mudah dibawa kemana-mana, mudah
arahkan ke mana. Sama kayak bola. Bola itu kan isinya cuma angin. Makanya kalau ditendang masih pacak berjalan dia. Coba kalau bola itu diisi semen, susah nendangnya, geraknya lagi susah. Ya kenapa? Karena ada isi, maka dia akan mantep, tidak akan bergerak. Tapi karena kosong, dia akan mudah diombang-ambing. Ditendang ke kanan, ditendang ke kiri, dilempar ke pucuk dia. Karena kosong. Lah sama. Akidah kita ini harus kita kuatkan. Keyakinan kita harus kita kuatkan. Karena ya tadi di media sosial ini terlebih orang-orang yang baru hijrah. Nah, kalau bahasa kita sekarang hijrah ini. Karena terkadang dia kan belajarnya di medsos kebanyakan. Ya, belajar di media sosial ya tadi karena belum ketemu guru, karena pengen dia berubah, yaitu pengen hijrah, pengen jadi orang benar belajar. Akhirnya karena belajar tanpa guru, belajar di media sosial, tidak tahu siapa yang didengarkan. Akhirnya ketika didengarkan, ya akidah dia akhirnya berubah. Nah, karena kan kita lihat akidah itu kan keyakinan. Nah, jadi bukan cuma maksudnya Islam baik, bukan. Ya, banyak sekarang kalau apa ajaran-ajaran, aliran-aliran yang justru bertentangan dengan Islam, bungkusnya Islam. Bungkusnya Islam, tapi ternyata ini ajaran bertentangan dengan bungkusnya bagus. Nah, makanya tadi kita harus tahu dulu. Kalau kita tidak tahu, maka kita anggap oh ini bagus, ini berarti benar. Nah, makanya penting juga selain kita belajar melalui media online, maka kita juga duduk di majlis-majlis, harus duduk di kajian-kajian yang langsung talaki, langsung bermuajah, langsung bertemu dengan guru. Jadi kalau memang kita ada sesuatu yang kita tidak paham, kita masih belum paham, masih ragu, bisa ditanya. Kalau kita belajar media sosial, kalau kita masih ragu, akhirnya apa? Setan yang bermain, akhirnya kita dewek yang menyimpulkan, oh mungkin ini maksudnya. Nah, tadi maka penting kita juga punya guru. Habis bunyi dia. Penting kita punya guru yang mana tadi? Guru itulah sebagai tadi bahasanya penyaring informasi yang kita dapatkan. Ini benar atau tidak? Nah, ini sesuatu akidah yang benar atau tadi mungkin bungkusnya lebih bagus tapi ternyata menyimpang, bertentangan dengan syariat. Misalnya. Maka harus penting juga. Jadi masalah belajar maksudnya melalui online ini juga harus butuh yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kita memahami apa yang kita pelajari. Karena terkadang tadi kan seperti itu, kadang uang banyak salah tangkap atau salah pemahaman ketika belajar melalui online. Ya, karena kalau online itu maksudnya dengar kajian itu kan biasa kadang jarang ada sesi tanya jawab. Jadi ketika kita mendengarkan ceramah atau memahami daripada materi-materi, terkadang pemahaman kita berbeda apa yang dimaksudkan terkadang. Maka ini butuh dengan guru tadi. Makanya alhamdulillah ya, makanya hadir majlis-majlis seperti ini penting karena ketika kita tidak tahu kita bisa nanya. Maksudnya apa? Ada hadis seperti maksudnya apa? Nah, jadi makanya ini penting memilih guru dan tadi berhati-hati ketika kita belajar melalui media sosial. Karena tadi kalau kita tidak waspada bisa jadi akidah kita yang akhirnya berubah. Karena tadi banyak uang yang mungkin awam dulu dia tadi mungkin ini kita contoh yang biasa. Yang galak misalkan uang tuanya ngeliat yasinan, galak tahlilan, uang tuanya galak ngadakan maulid, uang di kampung. Tapi tadi karena dia ini awalnya uang yang awam yang tidak pernah ikut-ikutan itu. Tapi ketika dia pengen berubah, pengen hijrah, dengar ceramah. Katanya, oh itu tahlilan itu bid'ah, yasinan itu bid'ah, maulid itu bid'ah. Akhirnya karena tidak paham akhirnya berarti wong selama ini salah kalau berarti. Wong yang di kampung aku nih, wong tua aku nih dulu yang galak yasin berarti salah. Kenapa ini tadi? Akhirnya merubah akidahnya. Sehingga apa? Menganggap itu sesuatu kesalahan. Kenapa? Ya karena yang tiap hari didengar itu bid'ah, itu. Maka ini penting dikaji, dipelajari. Zikir setelah sholat itu yang rame-rame jahar itu bid'ah, tidak kati tuntunannya. Karena zikir itu habis sholat itu diam-diam masing-masing. Karena itu yang terus dicekoki, itu terus yang kita dengarkan, akhirnya akan membuat kita ragu loh. Dulu wong tua aku tidak cak ini. Dulu di kampung aku ini yasinan dia. Maulidan, ada tahun baru Hijriah, peringatan tahun baru Islam.
Ramadan ada peringatan nuzul Quran, bentar lagi ada peringatan Isra Mi'raj kayak gitu. Dulu aku galak nyaksikan meskipun aku mungkin jarang ikut, dak paham nian. Tapi ketika dia hijrah, dia dengar kajian yang seperti itu, yang membid'ahkan, yang mengatakan dalilnya itu suatu yang tadi macam-macam pokoknya. Dia akan membuat dia ragu. Akidah dia akhirnya, keyakinan dia akhirnya goyang. Nah, ini penting. Nah, makanya hati-hati. Nah, penting kita sudah tahu ini yang dilakukan oleh bahasanya yang yasinan, tahlilan, maulidan, apapun itu yang melakukannya sudah zaman dahulu. Uang dulu itu emang ndak kate uang alim apa. Yang ngamalkan itu apakah uang ndak ngerti agama kalau? Yang ngadakan apa baca zikir keras-keras rame-rame setelah sholat tuh uang ndak ngerti hadis apa. Kok ada uang sekarang yang seperti itu menyalahkan. Maka ini penting kita kaji. Tidak apa-apa sekali-sekali. Ustadz, kita kaji kaget Cak Mano tentang masalah yasinan ini. Boleh tidak yasin? Karena ada yang ngelarang. Ustadz, Cak Mano kita kaji sedikit tentang masalah tahlilan ini. Biar kami tambah yakin. Atau Ustadz, Cak Mano kita kaji tentang masalah zikir sama-sama bis sholat ini. Karena ada beberapa kelompok yang mengatakan itu bid'ah. Makanya mereka kalau sudah sholat, sudah salam, sudah masing-masing diam dewek-dewek. Jadi yang mana yang benar Ustaz? Nah, ini kan akhirnya bisa menggoyahkan akidah gitu. Ya mungkin kita dulu nyangkonya ini benar sudah. Yasinan itu sudah menjadi apa bahasanya? Ya ritual ibadah kita setiap malam Jumat yasinan, ada peringatan Maulid, ada peringatan Isra Mi'raj. Tapi kalau kita akhirnya tadi jingak media sosial, dengarkan ceramah-ceramah yang tadi yang berbeda pemahaman, berbeda akidah jadi sehingga akhirnya jadi ragu. Yang mana yang benar ya? Ini penting, jadi berpengaruh memang media sosial ini berpengaruh dengan akidah gitu. Pokoknya butuhnya juga guru. Pentingnya juga hadir majlis-majlis taklim seperti ini. Jadi tidak cukup belajar di medsos, maksudnya tidak cukup belajar dengar kajian-kajian online, dengar di YouTube, dengar di IG, dengar di Facebook, tidak cukup. Ya, tapi juga duduk nian seperti ini, hadir seperti ini. Kenapa? Ketika kita belajar di seperti ini, kalau kita tidak tahu, kita bisa nanya langsung. Yang belum paham, kita bisa tanya sampai kita paham. Kalau di medsos, di YouTube, di Facebook, di mana lagi IG, mana kita nak nanya? Terkadang tadi DM juga kadang kita misalkan di DM atau kita chat tidak dibalas, kadang tidak dijawab. Nah, maka itu penting. Jadi pengaruhnya yang pertama akidah luar biasa. Bisa membuat orang itu akidahnya berubah. Yang dulu dia yakin bahwasanya maulidan, yakin dengan tahlilan, akhirnya ragu. Akhirnya bener tak maulidannya? Apa bid'ah? Masuk neraka gara-gara ini. Ragu jadi. Yang dulu udah ada terpikiran seperti itu. Yang dulu dia yasinan baik, dia tahlilan ikut maulidan. Ya, tapi ketika dengar ceramah tersebut akhirnya ragu. Kalau aku ikut maulidan masuk neraka kayak aku. Kalau aku ikut yasinan ini masuk neraka. Kenapa? Itu yang diancam. Itu yang diajarkan. Maka penting. Maka juga kita harus terus mendakwahkan juga. Jangan kita ini kenapa? Kadang kebatilan itu dianggap benar karena tiap hari disuarakan. Jadi akhirnya setiap hari diceritakan, setiap hari diomongin. Jadi seakan-akan itu benar. Sehingga kita nih yang sudah tadinya akhirnya yakin jadi ikut ragu. Tiap hari dengarkan ceramah Ustadz ini ngomong ini, Ustadz ini ngomong ini, dengar di YouTube kayak ini, di TV kayak ini, tiap hari dengarkan sehingga akhirnya seakan-akan itu jadi yang benar. Padahal tadi itu hanya untuk menggoyahkan akidah gitu. Jadi ini penting, itulah maka pengaruh media sosial untuk masalah akidah itu luar biasa, maka kita jago. Nah, jagonya dengan apa? Tadi juga untuk membentengi itu hadir majlis-majlis seperti ini. Kalau memang kita tadi tidak pacak hadir majlis karena kesibukan kita, yo tetap belajar melalui media sosial. Tapi kalau ada waktu luang, jangan sia-siakan. Waktu libur daripada katik gawe, hadir majelis. Malam-malam mungkin sini banyak yang bujang-bujang malam tidak katik aktivitas pada maghrib pada isya. Daripada nganggur di rumah, daripada sibuk di depan HP-nya. Kalau TV tidak katik lagi, tidak musim TV sudah. Kalau sudah ada HP tidak katik lagi, jarang nonton TV. Ya, tidak musim lagi TV. Paling ada bola nonton. Kalau katik bola ada katik nonton TV. Daripada sibuk dengan HP-nya, lebih baik cari majlis taklim. Oh, malam ini ada majlis taklim
di sini, di musola ini, di masjid ini, datangi. Kenapa? Inilah tadi tujuan kita untuk tadi menanamkan, menguatkan akidah kita, biar tidak goyang lagi. Karena kalau kita tadi kuatkan, akhirnya lama-lama goyang. Itu masalah akidah. Kemudian tadi medsos juga berdampak tentang masalah akhlak. Dan ini yang sekarang dirusak. Dan ini akhirnya banyak mudaratnya, merusak akhlak. Medsos ini ya tadi, karena yang kita lihat, yang kita saksikan itu tidak ada filternya. Kalau di medsos ini, kalau di TV masih ada apa komisi penyiaran, apa lembaga sensor. Jadi ketika yang tidak baik-baik, tidak boleh ditayangkan. Kalau di medsos, mati. Gawe yang ngaco-ngaco pun pacak disaksikan. Gawe lolo bahasa gitu nih, masih pacak kita tonton. Nah, ya kenapa tidak katik tadi? Kalau katik lembaga surveinya, tidak katik sensornya yang bisa menghalang. Oh yang ini tidak boleh, ini gawe tidak benar. Ya akhirnya itu tadi. Jadi perusak akhlak. Kenapa? Karena orang-orang tadi nganggap, oh ini viral, bagus, ditiru, diikuti. Tidak ada manfaat. Nah, ini lato-lato sekarang apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Hiburan yang tidak ada manfaatnya. Ganggu wong ya, suaranya mengganggu, bahkan mudaratnya banyak. Banyak ada kemarin lihat di IG, masuk berita, TV pecah gara lato-lato, dimasuk ke berita, kayak tak katik berita lagi deh. Ada di IG, acara TV, berita di TV, cerita apa tentang sebuah TV rusak karena lato-lato dimainin anak. Masuk berita itu. Ini tak katik berita lagi, TV rusak masuk berita. Ya kan tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Ya tadi mudaratnya banyak. Ya budak kecil yang pakai itu keras itu. Entah pala benjol, tapi pecah, rusak TV. Tidak ada manfaat. Jadi ya ini tadi kenapa? Merusak akhlak. Akhirnya apa? Kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Justru hal-hal yang tadi mudarat, mungkin lebih banyak mudaratnya. Merusak akhlak. Banyak gitu kalau medsos ini merusak akhlak luar biasa. Ya, tadi medsos ini membuat orang itu menjadi apatis. Apa itu apatis? Apatis itu orang yang dia tidak peduli dengan di HP-nya. Tidak tahu siapa di sampingnya, tidak tahu. Ya, sekarang kita sudah sibuk dengan gadget masing-masing, sibuk dengan smartphone masing-masing. Jadi aku tidak tahu siapa di sebelah. Kadang diajak ngomong. Nah, ini kan menghilangkan akhlak. Karena kita dalam berakhlak itu ketika kita berbicara kan ngobrol itu kan harus saling berwajah, maksudnya saling menyimak. Ini dah kalau ngobrol tidak ada akhlak lagi. Itu pun sudah keluar dari jalur akhlak yang baik. Maka adabnya berbicara itu kan ya tadi saling berwajah, saling mendengarkan. Bukan ini sibuk ini nengok HP, ini ngomongnya ke kita tidak dengar. Ini bukan akhlak. Terlebih kalau orang tua lagi sibuk, dipanggil bapaknya, dipanggil ibunya, oh iya bu kaget tanggung lagi main COC. Dulu COC, sekarang apa? Mobile Legend, apalagi macam-macam game. Anak Allah alam, tidak tahu nih anak alhamdulillah tidak pernah terpengaruh game-game. Hobi main game, alhamdulillah. Ya, karena kalau sudah terpengaruh sama game tuh rusak. Teko maaf ngomong, apapun gawe tidak lagi game itulah. Iya, rasa kena ada uang yang memang sudah apa istilah itu. Sudah akut ya. Terkena yang namanya tadi medsos, sudah terjangkit, itu luar biasa. Segala gawe tidak lagi. Kalau sudah kena main game itu di mana tempat ada waktu kosong game tuh lah gawe. Ada di sini game. Tidak kate gawe lain. Ada budak-budak muda sekarang ini. Anak berapa kali ngisi khutbah Jumat itu. Anak ngisi khutbah ngelihat belakang itu main. Dulu mabar kalau dulu hobi mabar itu kan ya, jadi uang khutbah Jumat dia mabar. Astagfirullahaladzim. Lah ini akibatnya itu merusak akhlak kayak itu. Tidak tahu lagi dia ini di masjid, tidak tahu lagi ada khutbah, dia sibuk main game. Merusak akhlak ini luar biasa merusak. Yang mana ya tahu kita dalam tadi kan sebelum khutbah dikasih tahu. Maksudnya ketika khotib naik mimbar ansip, diam. Jangan ribut, jangan bahkan negur wong lain untuk diam pun itu tidak boleh. Bisa mengurangi pahala
daripada sholat Jumatnya. Ini tidak lagi malah sibuk main game dengan kawannya. Di masjid itu mabak. Ini luar biasa. Ini kan merusak akhlak. Banyak yang dirusak dengan media sosial. Kalau kita tidak dibentengi dengan agama. Wong-wong yang sudah terpengaruh tadi, terpengaruh dengan kecanggihan teknologi ini memang sudah atasnya bakal habis di situ waktu-waktunya. Kalau sudah ada waktu luang yang disibukkannya HP. Ada waktu luang yang dipegangnya HP. Kadang tiap hari jingoknya HP, nggak katik apa-apa jingoknya HP lagi. Agak dikit-dikit jingok HP. HP itulah kadang ada seperti itu. Bahkan ini anak sering anak dapeti ada wong itu setelah sholat salam HP lihat IG sebelah anak matikan. Wong zikir dia jingok HP, jingok IG, nggak ganti. Jadi habis salam pun langsung yang dipegang HP. Lo ini yang sudah luar biasa akut berarti. Tidak pacak lepas lagi. Ya tahanlah dulu lah. Ya, nak main HP, zikir kelas, selesai doa, baru nak buka HP. Ini assalamualaikum. Pegang HP sudah. Zikir tidak apa-apa tidak jingok HP. Agak buka IG itu keluar buka WA, keluar lagi buka ini macam-macam. Jingok ibadah samping. Budak ini. Sudah tidak bisa juga. Waktu tidak tahu keadaan lagi. Ini lagi zikir, ini lagi apa. Ini karena mudaratnya tadi. Merusak akhlak gitu. Akhlak itu arti tingkah laku. Akhlak tadi kan tingkah laku, perbuatan-perbuatan. Nah, itu akhlaknya akhlak yang tidak baik. Tidak tahu tempat lagi. Banyak lah. Jadi ini medsos ini tadi membahayakan akidah, membahayakan akhlak. Ini yang harus kita berusaha untuk jangan sampai kita rusak. Jadi justru pergunakan medsos ini untuk kebaikan. Ini ladang dakwah kita. Kita ada medsos pakai untuk dakwah. Kita yang tidak pacak berdakwah ceramah, yang tidak pacak misalkan ini, ya bisa kita dengan posting ceramah-ceramah. Insya Allah itu pun bisa menjadi suatu pahala jariah untuk kita. Jadi tidak bisa berdakwah secara langsung, kita bisa tadi berdakwah dengan apapun yang medsos ini alat kita untuk berdakwah. Ada kajian, kita share hari ini kajian. Kenapa? Insya Allah dengan share kita, yang kita share misalkan ini ada hari ini kajian ataupun malam ada kajian, kita share. Ada yang datang ketika ngeliat sharean kita itu, kita boleh pahala. Kenapa? Masuk dalam hadis mandala ala khairin falahu ajri fa'ilihi. Uang yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang lakukan. Kita cuma nge-share. Akhirnya dengan sharean kita ada orang hadir. Hadirnya dia kita boleh pahala. Kenapa? Dia hadir karena kita ngasihkan pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Ini medsos. Makanya ini medsos tadi apa? Bisa menjadi senjata, bisa menjadi bumerang untuk kita. Justru kalau kita posting-posting yang tidak bagus, itu pun bisa menjadi dosa jariah. Dosa yang terus kita dapatkan daripada dosa tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bagus yang kita lakukan di media sosial. Jadi intinya seperti itu, medsos ini bisa merusak akidah, bisa merusak akhlak, maaf terlebih-lebih untuk akhwat. Ini yang sangat memprihatinkan. Ini medsos benar-benar tadi. Pengaruhnya kepada remaja, kepada pemuda, terlebih kepada akhwat. Rusak betino sekarang ini. Dan memang inilah cara orang-orang musuh-musuh Islam untuk merusak Islam. Karena yang dirusaknya pertama siapa? Wanita-wanita. Iya. Ini musuh Islam, upaya mereka untuk merusak Islam itu dari mana? Dari betino yang dirusaknya. Maka ada pepatah Arab mengatakan an-nisa imadul bilad. Wanita itu tiangnya, pondasinya sebuah negeri. In soluhat soluhatil bilad. Ketika wanitanya baik, wanitanya bagus, maka negeri itu pasti akan bagus. Wa in fasadat, tapi kalau sudah wanitanya rusak di suatu negeri itu, fasadatil bilad, maka negeri itu pun akan rusak. Kenapa? Ya karena wanita ini madrasah. Betino ini madrasah. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu tempat pendidikan pertama bagi seorang anak.
Kalau ibunya benar, maka insya Allah anaknya benar. Kenapa? Dari kecil yang didiknya yang benar. Kalau sudah ibunya tidak benar, maka otomatis keturunannya pun akan menjadi yang tidak benar. Makanya yang dirusak betino. Rusak, cak mana betino ini dirusak. Cak mana betino ini dihilangkan rasa malunya. Al-haya minal iman. Rasa malu itu termasuk tanda orang yang masih punya iman. Imannya nak dihilangkan. Dengan apa? Dihilangi rasa malunya. Lihat betino. Tak atik malu lagi. Maaf. Yang rasa itu singgung. Ini fakta. Kita lihat betino-betino joget-joget. Apalagi maaf di TikTok gitu. Itu kan luar biasa. Kalau sudah di TikTok tuh yang joget-joget kebanyakan betino. Hilang rasa malu. Dan memang ini tujuan musuh-musuh Islam nak merusak Islam dari situlah. Betinonya dirusak dulu. Makanya hati-hati. Wahai para wanita, para akhwat, harus bisa berusaha membentengi diri. Jangan, karena memang betino ini punya dia cak mano caranya dapat pujian. Nah, itulah betino. Mengumbar. Siapapun pacak nikmati jogetannya. Kalau dia berjoget di viralkannya, sedunia ini pacak ngeliat dia joget. Sebanyak orang yang lihat dia joget, maka sebanyak itu pula dia mendapatkan dosa. Karena wanita itu luar biasa, harus berusaha untuk menjaga. Maka pakai pakaian tidak boleh ketat, harus longgar. Kenapa? Tidak boleh memancing. Karena wanita ini semuanya adalah fitnah. Karena kalau tidak dijaga benar-benar bisa tadi membuat fitnah. Maka penting. Jadi sudahlah, berhentilah TikTok-TikTokan. Tidak ada manfaatnya, mudaratnya banyak. Kenapa? Ya menjadi ladang dosa jariah. Semakin banyak yang lihat, semakin banyak kita dapat dosa. Semakin banyak yang menikmati joget kita, menyaksikan tadi keindahan wajah kita dinikmati laki-laki. Siapa yang nak ngelarang mau ngeliatku rai kamu? Siapa yang nak ngelarang lihat kamu joget? Sehingga akhirnya dengan jogetnya kamu, mungkin dengan cantiknya wajah kamu yang kamu posting kemana-mana, itu mungkin ada sebagian yang tadi membuat rusak laki-laki, pikirannya rusak. Sehingga akhirnya yang nanggung dosa ya betino itu. Yang dia posting, mungkin dia nganggap itu sesuatu yang biasa, tapi justru sesuatu itu menjadi dosa jariah bagi dirinya. Makanya jangan rusak. Jangan rusak. Kamu jangan rusak akhwat dengan tadi. Jangan ikut-ikutan lah. Enak posting apa? Posting lah yang hal-hal yang baik. Tidak perlu kamu nak posting kamu joget-joget. Nak di TikTok, nak di share, itu tidak perlu. Jadi ini perusak. Jadi memang perusak akhlak. Hilang rasa malu. Ana pribadi, maaf, ana yang lanang lagi malu joget-joget. Kadang betino tidak katik rasu joget. Bahkan itu yang di TikTok itu kan viral joget. Kadang tidak katik musik, tidak katik apa, pada masih joget-joget betino itu. Kadang sambil jalan, sambil ada gaya-gaya astagfirullahaladzim kata anak. Ini mak mano ini tidak katik musik kata apa joget dia kadang. Kalau dia depan kamera joget, kan biasa betino kan ya itu. Tidak acak nyok kamera dikit sekarang, nyok kamera mulai. Update status, buat di TikTok joget-joget. Nah, jadi ini sesuatu yang mudarat, yang bahaya. Jadi media sosial ini kalau tidak benar-benar kita menyikapinya, mempergunakannya, maka ini justru menjadi bumerang bagi kita. Jadi sesuatu yang justru membahayakan diri kita, merusak daripada akidah dan akhlak itu. Jadi intinya pergunakan media sosial ini untuk kebaikan. Sudahlah. Kenapa? Media sosial bisa merusak segalanya, bahkan bisa merusak niat seseorang. Kenapa? Kalau kita hobi pasang status, hobi update status, terkadang tadi akan ada keinginan untuk dipuji wong. Ria jadinya. Lagi ibadah, oke dibuat status. Apa manfaatnya? Kalau kita bisa jaga hati justru menjadi riak, maka ibadah kita sia-sia. Nah, jadi kalau nak posting hal yang bernilai, ada manfaatnya. Kebaikan-kebaikan yang bisa diambil oleh wong, itu yang kita posting. Tapi kalau masalah ibadah kita, kalau bisa tidak usah. Kenapa? Ibadah kita cukup Allah yang tahu. Tidak perlu wong sedunia tahu kita nak ibadah. Ini kan penyakit sekarang. Wong umroh sambil tahu sambil live. Apa? Kamu tuh lagi ibadah sama Allah, ngapa kamu live itu? Kan itu sekarang banyak penyakit. Gitu. Ada yang sambil live sambil tawaf. Ada misalkan intinya apa? Kalau kamu tidak baca, tidak bisa jago niat, tidak bisa jago hati, bisa jadi itu sia-sia, hangus galau. Gitu. Tidak ada nilai ibadah. Kenapa? Karena tadi
tujuannya pengen dipuji. Nah ini kan bisa merusak ibadah kita, bisa merusak hati kita. Maka ini penting gitu. Niat memang ikhlas. Gitu. Maka kita pergunakan medsos hanya untuk kebaikan-kebaikan. Tapi kalau masalah ibadah, kalau bisa udah usah lah. Kalau kita tidak bisa jaga hati, tidak bisa menjaga niat kita, kaget kita niat kita baru melenceng berubah, lebih baik tidak usah kita posting-posting. Jadi ini penting menjaga. Terlebih untuk akhwat itu luar biasa. Jago, jangan. Apalagi yang lebih menyakitkan lagi ini, kalau ada akhwat yang sudah maaf berhijab, pakai cadar, tapi kadang masih hobi posting-postingan. Ini yang penting, ini perusak juga. Ya kan tujuan mereka tuh pakai cadar kan biar tidak dilihat uang. Gitu. Tapi sudah bercadar masih hobi posting. Gitu. Nah ini hati-hati. Ya. Kamu jadi untuk apa niat kamu bercadar kalau masih kamu nak tampakkan juga. Gitu kan. Kan niat kamu bercadar itu kan biar tidak dilihat uang. Biar mungkin yang kamu yang mau cantik, kecantikan kamu tidak bisa dinikmati sembarangan uang. Tapi justru ketika kamu sering posting, maka itu akan menjadi uang penasaran. Nah, tanya lanang-lanang penasaran kalau juga betino cadar nih. Bukan kamu tidak penasaran. Cantik apa tidak boleh. Kayak giginya boneng enggak taunya. Nah, kan kita enggak tahu. Nah, justru akan buat penasaran. Jangan buka pintu fitnah maksud anak tuh. Nah, jadi kalau kalian yang sudah bercadar bagus gitu. Lebih menutup pintu fitnah gitu. Tapi sudahlah, kalau sudah bercadar jangan juga nak posting-postingan lagi sampai masih selfie-selfie. Sudah bercadar masih nak selfie untuk apa? Ya jadi bukan berarti cak manu. Ya sudah, cadarnya bagus gitu. Bagus sudah itu, menutup pintu fitnah. Tapi postingannya kalau bisa selesai, dosa lagi. Tadi posting-posting cak manu ya kalimat-kalimat kalam-kalam hikmah. Posting-postingan yang bagus. Tidak perlu nak postingin diri kita. Ya kalaupun memang nak posting ya misalkan lagi nak foto ada kegiatan rame-rame ya sekali-sekali posting tidak apa-apa. Tapi kalau lagi selfie janganlah. Kalau misalkan foto-foto misalkan ada kegiatan foto rame-rame ya tidak apa-apa lah. Ya itu. Sekali-sekali. Tapi kalau sudah posting foto selfie ya itu akan membuka pintu fitnah. Nah, yang lanang lihatnya kaget, oh ini pikir ucapnya dari lihat matanya cantik nan ucapnya betino ini. Nah, kan kadang seperti itu akhirnya tadi membuka pemikiran-pemikiran yang tidak bagus, digoda setan akhirnya. Nah, kamu jadi pembuka pintu fitnahnya itu. Maka jadi untuk akhwat yang sudah berhijab, yang sudah pakai cadar, bagus pertahankan itu. Tapi tadi untuk kalau bisa sebisa mungkin menghindarlah untuk memposting posting kebaikan baik kalau kalam, tapi kalau untuk posting diri kita, posting gambar kita janganlah. Tidak ada manfaat. Kamu akan mulia, semakin tertutup kamu akan semakin mulia. Wanita itu semakin tertutup dia semakin mulia. Tapi kalau sudah wanita sudah bertebaran di medsos, rainya sudah viral di medsos, tahu kalau lanang dengan betino itu sudah tidak ada baiknya lagi wanita seperti itu. Jadi semakin wanita tertutup maka semakin itu makin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, maka pergunakan medsos dengan baik, pergunakan medsos untuk tadi mengajak kebaikan, menyebarkan kebaikan, menebarkan kebaikan. Medsos jadikan kita untuk media dakwah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita buatkan status, apa yang kita komen itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap sesuatu yang kita lafazkan, kita ucapkan, yang kita komen yang kita ketik, yang kita bahas macam-macam, itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk bijak dalam bermedsos. Pergunakan medsos hanya untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan selalu keistiqomahan untuk terus bisa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga akidah kita, dijaga akhlak kita, untuk terus kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berbudi pekerti luhur, yang mulia, dan kita berharap kita semua terus akan bisa diberikan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kajian dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu sebentar lagi masuk waktu zuhur, tapi di sini ada beberapa pertanyaan. Insya Allah kita buka dulu pertanyaannya. Boleh. Baiklah,
Habib, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, eh, pernah saya dengar di medsos bahwa salat asar itu cuma ada qobliyahnya saja. Apakah benar, Ustaz? Apa tidak harus ba'diyah asar? Yang pertama, Habib. Pertanyaan kedua, bisakah untuk membayar hutang salat yang sudah lama di waktu sekarang pada saat selesai mengerjakan sholat wajib setiap hari, dan bagaimana cara melakukannya? Itu, Bib. Yang pertama masalah qobliyah asar. Jadi di dalam pelajaran fikih ada namanya sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dikerjakan qobliyah atau ba'diyah setelah sholat maktubah, setelah sholat 5 waktu. Nah, dalam sholat sunnah rawatib ini pun ada yang dia muakkad, ada yang ghairu muakkad. Tapi ya sudah, itu penjelasannya, kakek bisa dicari dewek. Tapi masalah sekarang ini yang qobliyah setelah ba'diyah berarti. Jadi kan katanya dalam sholat asar tuh ada qobliyah asar, tapi tidak ada ba'diyah asar. Kenapa? Karena ada 2 waktu, kan ada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Ada 2 waktu yang memang diharamkan waktu itu untuk melaksanakan sholat sunnah. Salah satunya yaitu ba'da subuh. Setelah sholat subuh itu maka tidak ada sholat sunnah. Maka tidak ada ba'diyah subuh. Tapi qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar ada. Nah, dan juga ba'dal asar. Ba'dal asar itu merupakan waktu juga yang sunnah. Makanya tidak ada ba'diyah asar. Karena pada waktu itu waktu diharamkannya sholat. Itu bisa dikupas lagi, dikaji lagi karena waktu singkat di pelajaran fikih. Mungkin yang kamu belajar kitab Safinatun Najah di situ ada. Ada waktu yang diharamkan sholat. Nah, itu salah satunya ba'dal asar dan ba'dal subuh. Selain waktu istiwa. Istiwa itu waktu matahari tepat di tengah kepala. Nah, makanya karena itu waktu-waktu yang diharamkan sholat, maka tidak ada sholat ba'diyah. Jadi setelah sholat asar, tidak katik ba'diyah asar. Setelah subuh, tidak katik ba'diyah subuh. Tapi sholat lain ada. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Maghrib, ada sebagian yang tetap melakukan qobliyah, dan setelahnya ada ba'diyah. Isya pun sama, ada qobliyah, ada ba'diyah. Tapi untuk subuh dan asar itu cuma ada qobliyah. Ba'diyah tidak katik. Kenapa? Karena waktu setelah subuh dan setelah asar itu dikatakan waktu yang diharamkan melaksanakan sholat sunnah. Jadi itu poinnya yang pertama. Jadi intinya seperti itu. Untuk lebih jelas kakek bisa dipelajari di bab haram-haram waktu sholat. Di Safinah itu aja. Jadi kitab Safinah ada pelajaran tentang haram-haram waktu sholat. Itu ada 5 waktu yang diharamkan sholat. Tapi ini sholat sunnah. Itu. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang masalah puasa kodok. Sholat kodok. Sholat kodok. Jadi kodok sholat merupakan suatu kewajiban yang tidak ada istilah gugurnya. Jadi ini sholat kewajiban yang tidak ada keringanan maksudnya. Jadi selama dia masih berakal, masih sadar, meskipun tidak pacak tegak, tidak pacak bergerak, dia tetap wajib sholat. Ada orang lumpuh, tidak pacak bergerak, dia tetap wajib sholat selagi dia berakal. Sholat sebisa dia. Maka kalau dalam sholat ini kan tidak pacak tegak, duduk, tidak pacak duduk berbaring, tidak pacak juga menggerakkan apa-apa. Bil auma dengan isyarat mata, sudah cukup. Ada orang lumpuh tidak pacak, tapi ketika masuk waktu sholat, dia tetap sholat, minimal melaksanakan sholat di dalam hatinya. Dia lumpuh tidak pacak ngapa-ngapain, mata pacak bergerak, pakai ke depan mata. Ya baca Al-Fatihah, baca takbir Allahu Akbar. Itu tetap seperti itu. Kenapa? Selagi dia sadar, dia berakal, maka dia wajib sholat. Nah, untuk sekarang masalah kodok sholat itu cak mano. Kodok itu sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena namanya sholat tadi kalau ditinggalkan tetap wajib dibayar. Meskipun habis waktunya sudah tetap wajib dikodok. Nah, terkadang kodok ini ada yang fauron. Ada yang wajib segera, tapi ada juga yang boleh ditunda. Nah, jadi ketika kodok itu fauron, ketika dia meninggalkannya tanpa uzur.
meninggal tanpa uzur, maka dia wajib mengkodok segera, tidak boleh ditunda. Kenapa? Ketika dia ditunda, maka dia akan terus dapatkan dosa selama dia menunda tadi. Misalkan dia ini sudah masuk waktu zuhur, masih sibuk dengan HP-nya, akhirnya sampai keselamahan main HP lupa, habis waktu sholat tadi, maka dia ketika ingat langsung wajib dikodok. Ketika dia masih nunda, kaget bela, selama dia nunda itu dia tetap berdosa. Itu yang fauron. Tapi ketika dia tidak sholatnya karena ada uzur, karena kaget, dalam bab fikih juga Safinatu ada a'dzarus sholat ada dua. Yang pertama an-naum wa nisyan. Yang pertama karena tidur. Nah, kalau ada orang ketiduran, bangun-bangun sudah habis masuk waktu sholat, nah, dia kan termasuk uzur. Nah, dia boleh langsung mengerjakan di kodok, boleh kaget beda apa. Nah, itu kenapa dia tidak diwajibkan fauron? Kenapa? Dia meninggalkannya karena uzur atau lupa. Luponya karena hal-hal yang tadi mubah, bukan hal-hal yang haram, atau karena sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Karena dia sibuk tadi misalkan ngarang kitab, sibuk belajar sampai akhirnya lupa sholat, itu masih dimaklumi. Tapi kalau sibuk main game itu tidak dimaklumi, karena tidak sesuai dengan syariat. Nah, maka itu kalau dia sesuatu yang melalaikannya itu sesuatu yang dibenarkan syariat, maka dia pun tidak diwajibkan untuk fauron. Kodoknya wajib tapi tidak diwajibkan segera. Masa ketika dia tunda pun tidak terhitung berdosa dia. Tapi kalau yang tadi yang dia tanpa uzur meninggalkannya, maka wajib segera. Kalau dia ditunda-tunda, selama penundaan itu dia terus dapatkan dosa. Nah, jadi ini tentang masalah kodok sholat. Untuk waktunya cak mano, kapan baik. Nah, bahkan di waktu-waktu yang haram sholat tadi, untuk sholat kodok boleh. Kenapa? Yang tidak boleh tadi sholat sunnah. Kalau kodok sholat wajib. Habis asar nak sholat kodok boleh. Habis subuh nak sholat kodok boleh. Kenapa? Yang dilarang tadi ketika sholat yang sholat sunnah. Kalau sholat wajib, ya wajib boleh di waktu yang haram itu pun tetap boleh. Nah, jadi ini banyak orang tidak ngerti. Kalau nak kodok nak di waktunya nian, misalkan nak kodok zuhur di waktu zuhur, kapan pun boleh nak kodok itu. Misalkan kamu tadi subuh tidak sholat subuh, ya kaget sekarang nak kodoknya boleh. Silakan kodok. Apa qobliyah zuhur kaget, kamu tidak usah qobliyah. Kenapa? Sunat qobliyah zuhur sunnah. Ini subuh wajib. Berarti sudah sholat subuh. Biasanya kayak orang heran, ngapa lu ini sholat sunnah pakai kunut kan? Nah, ya kalau kita menghindari fitnah, tidak usah kunut, tidak apa-apa, karena kita mazhab Syafi'i kunut itu sunnah. Kaget ditutup dengan sujud sahwi. Kalau menghindari fitnah aja orang kata ajaran sesat gitu kata. Nah, udah ini kayaknya habis kajian duha tadi sesat jadinya. Sholat qobliyahnya pakai kunut. Jadi itu kapan pun boleh. Jadi nak sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Tadi misalkan habis asar baru dikerjakan kodok zuhurnya boleh. Karena kodok itu tidak harus nunggu sholat zuhur, nunggu zuhur besok. Kalau kita masih hidup, kalau mati, aman. Sholat maghrib nak nunggu maghrib besok, tidak perlu. Kapan ingat nak kodok boleh. Karena untuk kodok sholat tidak harus menunggu waktu sholatnya. Kapanpun ketika kita sempat laksanakan. Karena kita tidak tahu umur. Karena ini sholat tadi suatu kewajiban yang tidak gugur. Tetap akan diminta pertanggungjawaban di akhir kalau belum dikodok, belum dibayar. Ada lagi? Sikok lagi terakhir. Oh, doa syifa. Khalas, sudah hati lagi. Oke, karena tidak ada lagi dan sudah masuk waktu zuhur, maka insya Allah kita tutup kajian kita. Dan di sini ada permintaan doa syifa. Itu untuk yang pertama Ambo An-Naba bin Haji Ali Mudin, kemudian Kamilatun Nadia binti Irwan Anwar, yang ketiga Romi Saiful Amar, kemudian Hermis Tasdi binti Sajanah. Anallah yashfihim shifaan taman ajilan la yughadu sakan wala alaman wala ilalah wa anallah yashfihim min wa anallah yashfi amradana washfi mardana washidu ashifa. Ya Maulana ya wajib rahlik tawassalna ka bihabi tawassalna bika bihabna qarib wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Iqbal telah menyampaikan materinya pada hari ini. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.